Wow, wow, wow. Gimana pendapat pemirsa? Yes. Kemarin juga semua kita bahas ya di Insert Today ya. Nggak apa-apa dibilangin ratu cover, dibilangin daripada dibilang ratu spray ya kan, ratu guling dan sebagainya. Iya. Tapi ya memang menurut aku ini ratu cover tapi tetap yang penting dia ratu, ya nggak sih? Nah, The Itu. Queen. Tapi ya sebenarnya kita juga tadi sambil melihat berbagai penampilan dari seorang Via Valen. Yes. Walaupun dia cover, dia berhasil untuk bisa membuatnya dengan gaya dia sendiri. Misalnya Bener. lagu Blackpink. Blackpink, Black and Blue. Lagu Blackpink dia bikin dengan gaya-gaya dangdut Bener, juga koplonya gitu juga, loh. Jadi gitu. menurut banyak orang juga mengatakan, oke, walaupun dia mengcover lagu tapi dia bisa memberikannya nafas sendiri. Jadi Bener. anggap aja Via Valen bahwa itu juga sebagai suatu pujian. ya kan? Iya. Dan juga pastinya dia mengelevate suatu musik pastinya juga dengan karakter dia sendiri. Dan yang paling aku suka adalah dia itu tetap humble, bener nggak? Yes. Mungkin sepanjang perjalanan karirnya sampai sekarang Anda bisa melihat dia tetap Via Valen yang dulu. Wah, luar Benar, ya biasa. bagaimanapun juga semakin tinggi suatu pohon, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Jadi ya harus terbiasa dengan para haters ya pemirsa ya. Tapi yang pasti selain haters ada juga lovers termasuk kami. Insert Pagi yang hadir untuk Anda dengan berbagai love berita-berita dari artis kesayangan Anda dari tanah air dan juga mancanegara. Bersama dengan saya Nadia Mulia. Dan saya Jeffrey Justin dan artis favorit Anda yang satu ini pasti semuanya juga suka yaitu Artis Deddy favorit Anda, Corbuzier. The Roxy Batu, Deddy Corbuzier. Kita tahu ya bahwa dia itu memang sangat identik dengan fitness, dengan olahraga yang juga harus berurusan dengan muscle. Nah akhirnya dia pun terjun melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari passionnya nih pemirsa. Tapi yang menarik adalah seorang Deddy tidak mungkin tanpa kontroversi saat dia berucap kan ya. Dan ketika dia mengatakan mengenai niatnya untuk membangun sebuah pusat kebugaran atau gym, dia kabarnya sempat menyindir beberapa artis yang terjun ke dalam sebuah bidang bisnis yang ternyata nggak sesuai dengan passion mereka. Oh iya, atau jangan-jangan mereka semua harus buka tempat gym juga ya? Jangan, saingannya banyak nanti Saingannya ya. banyak ya. Seperti apa berita ini dia Deddy Corbuzier untuk Anda. Berat, jadi latihan gua bukan nyontoin namanya. Beban hidup Mas Deddy berat banget. Berat ini. Gua nggak pernah mikirin beban hidup soalnya. Itulah gaya Deddy Corbuzier dalam memamerkan bisnis yang baru saja ia rintis. Deddy yang dikenal memiliki tubuh atletis dan getol mengolah tubuh ini, akhirnya membuka usaha baru yang tak jauh dari passionnya, yaitu membuka sebuah tempat fitness. Untuk mewujudkan impiannya, pria berkepala pelontos ini rela merogoh kocek dalam-dalam hingga mencapai 8 miliar rupiah. Ditemui oleh tim Insert di kawasan Jakarta Selatan pada kemarin siang, ia mengungkapkan jika modal usaha tinggi inilah yang menjadi kendala terberatnya dalam membangun bisnis baru. Kendalanya memang pasti pertama di modal usaha yang tinggi banget, karena tinggi banget kita habis sampai sekitar 8 miliar untuk buat ini semua. Yang kendala adalah uang dan import barang dari luar. Terjun ke dunia bisnis rasanya sudah menjadi kebiasaan selebriti setelah namanya dikenal luas oleh masyarakat. Melihat fenomena tersebut, Deddy berkoar bahwa jalan yang ia tempuh amat berbeda. Karena ini sesuai passion, bukan mengandalkan nama besar seperti artis-artis yang ia maksud. Kendala untuk membangun ini semua, pertama duit ya. Kalau nanya kendala, duit ya. Duit karena gini, saya kan nggak jualan ayam goreng ya. Terus nggak jualan mie instan gitu ya, atau celana jeans gitu kan. Nggak kerja sama orang buat cuman branding doang. Meski tak menyebutkan secara gamblang nama artis yang dimaksud, setidaknya kalimat nyinyir yang terlontar dari mulut pria berusia 42 tahun itu seolah menyindir Ruben Onsu atau Raffi Ahmad yang sudah mengepakkan sayap di berbagai bidang bisnis. Walaupun demikian, ia tak menampik jika popularitas berpengaruh dalam pemilihan bisnis seseorang. Saya bukan di endorse atau bukan ambasador atau bukan KOL yang cuma pakai nama untuk jualan. Gitu ya. Ingat, saya tidak jualan ayam goreng di sini. Oke, nggak jualan celana jeans, nggak jualan seperti gituan. Gua ngeluarin ini karena ini passion gua dan memang ini duit gua juga. Jadi kalau sampai jadi harus jalan karena duit gua juga. Bahaya itu. Kalau menurut itu pertanyaan bagus. Kalau menurut gua sebenarnya saya punya posisi yang bagus karena menurut gua saat ini tidak ada public figure yang melakukan bisnis ini kecuali Ade Rai.
Tapi Ade Rai kan bukan public figure, Ade Rai kan atlet gitu. Kalau public figure belum ada gitu. Biasanya kan mereka jualannya hal beda. Jadi kayaknya kalau untuk public figure, memang gue menggunakan nama gue untuk ngejual tempat gym ini pasti. Mengawali karir sebagai seorang pesulap, membawa nama Dedi terkenal hingga pernah menjajal film, bahkan didapuk membawakan salah satu acara di televisi. Namun, ketenaran yang ia peroleh nyatanya enggan untuk membuat Dedi menghabiskan waktu berlama-lama di dunia hiburan. Ia malah menyindir karena saat ini banyak selebriti yang hanya membuat sensasi semata. Memang kayaknya udah hampir 4 tahun memang udah tidak terlalu fokus ke dunia entertain ya. Maksudnya acara TV saya cuma 1, tapi lama banget gitu doang. Ini kan mungkin kalau dari teman-teman taunya kalau saya ditanya tentang gosip juga saya biasanya nolak gitu kan. Karena saya kepinginnya adalah ya Indonesia harusnya kalau seseorang bisa speak up sebagai public figure yang diberikan adalah hal positif dan karya. Bukan dobrak rumah.